Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bakis Alemani dengan NPM 03 2022 4004. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Agus Sitopa, yaitu berupa sudut pandang mahasiswa terhadap komunikasi politik. Seperti yang kita tahu, komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada sebuah pencapaian sesuatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat seluruh warganya, masyarakat, dan dengan sanksi yang ditentukan bersamaan melalui lembaga politik. Nah, di dalam komunikasi politik ini terdapat sebuah teori yang berupa teori agenda setting atau teori politik. Nah, teori agenda setting atau teori politik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Maxwell dan juga Donald, yang mana mereka ini tertarik untuk melihat apakah adanya sebuah pengaruh dalam pendapat para pemilih aktif dan pasif mengenai suatu isu-isu yang dipandang sangat penting yang dibentuk oleh pembesaran atau besarnya pemberitaan di sebuah media. Nah, dari hasil penelitian dan juga riset ini telah ditemukan bahwa adanya korelasi yang sangat besar dan juga korelasi yang sangat signifikan antara sebuah isu yang diangkat oleh media dengan isu yang dianggap penting oleh pemilihnya. Yang mana teori ini juga mengakui bahwa media memiliki atau memberikan sebuah pengaruh terhadap halayak dalam pemilihan sebuah presiden di sebuah negara. Nah, yang mana mereka itu dipantau melalui penayangan berita, isu-isu terkini dari para calon, terus selanjutnya adalah citra dari partai politik yang mengusungnya, citra dari diri sebuah dan juga dari citra orang tersebut, dan juga dari penampilan dari kandidat politik itu sendiri. Jadi, dengan adanya peningkatan penonjolan citra dan juga isu ini yang berbeda-beda tiap kandidatnya bisa memberikan beberapa pengaruh besar yang akan tercipta oleh opini publik. Setelah itu, di dalam sebuah konteks politik ataupun dalam konteks sebuah berkenegaraan, partai politik atau para aktor politik ini juga akan berusaha dan berlomba-lomba untuk mempengaruhi sebuah agenda politik untuk mengarahkan opini publik dalam pembentukan citranya. Dengan menonjolkan isu, citra, dan juga karakteristik tertentu dari kandidat tersebut, media juga ikut memberikan sumbangan yang besar dalam melakukan konstruksi persepsi publik dengan pengambilan keputusan apakah akan memilih atau tidak memilih kandidat tersebut. Nah, selanjutnya dari yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik garis besarnya, yaitu semua kontestan politik di Indonesia ini mau secara perseorangan ataupun partai politik saling mempunyai strategi komunikasi pemasaran politik, baik dilakukan oleh konsultan politik secara profesional maupun seorang kader yang mampu melakukan komunikasi politik yang baik dan juga memiliki jejaring yang kuat dengan media. Lalu selanjutnya saya akan mengusungkan sebuah studi kasus dari aktor politik yang bernama Airlangga Hartarto, yang mana dia memiliki strategi komunikasi pemasaran politik yang lumayan sangat menarik. Jadi Airlangga Hartarto ini berhasil dalam membangun political branding menjadi calon presiden, yang mana dia ini memiliki strategi komunikasi pemasaran politik yang berisi serangkaian kegiatan kampanye untuk menyebarluaskan produknya, yang mana produknya itu berupa gagasan, visi misi, dan juga program kerjanya. Nah, dari yang telah saya teliti, diperoleh bahwa strategi pemasaran politik milik Airlangga Hartarto ini telah tercapai dengan menerapkan konsep-konsep kampanye politik menggunakan teknik pemasaran yang dibagi menjadi 3 strategi marketing politik, yaitu merupakan segmentasi, mentargetkan pemilih, dan juga memiliki posisi-posisi tertentu. Nah, yang pertama itu adalah segmentasi, yang mana segmentasinya ini meliputi partainya yang mengusung dia, yaitu Partai Golkar. Nah, Partai Golkar sendiri itu termasuk partai yang stabil dengan perolehan kursi di pemilu dari era Orde Lama runtuh sampai ke era
reformasi. Nah, karena itu Erlangga ini berharap dapat menjangkau 17 juta pemilih untuk Partai Golkar itu sendiri, sehingga ada beberapa metode segmentasi yang mana juga diharapkan mampu mengingatkan Partai Golkar untuk bisa membagi beberapa karakteristik dari pemilihnya, yang mana pemilihnya itu pastinya mengutamakan sebuah rekam jejak dan juga program baru dari calon partainya. Nah, mereka juga pastinya mempunyai kemampuan untuk menganalisis kemungkinan program tersebut relevan atau tidaknya untuk dikerjakan. Nah, jadi kemampuan Erlangga ini juga menjadi sebuah figur yang pastinya sangat dilihat oleh publik, yang mana menjadi modal dasarnya dia untuk menuju Pilpres. Nah, setelah itu masyarakat kita juga akan mengenal Erlangga sebagai pemimpin yang memiliki figur kepemimpinan dalam pembangunan yang visioner. Nah, selanjutnya adalah tipe strategi marketing politik yang kedua, yaitu targeting, yang mana Erlangga ini melakukan tugas safarinya dengan para tokoh ulama dan juga melakukan kunjungan di berbagai kegiatan keagamaan, yang mana dia ini berupayakan untuk membesarkan basis dukungan suara untuk pemilihan Erlangga, yang mana fenomena ini juga pastinya ada di berbagai aktor politik lainnya. Namun teknik pemasaran yang dilakukan oleh Erlangga ini itu sejalan dengan gagasan dari Philip dan juga Neil, yang mana penerapan konsep bisnis untuk melakukan pemasaran politik. Nah, konsep tersebut itu dengan cara mengetahui apa yang diinginkan oleh pemilih, menciptakan kandidat yang sesuai, dan menginformasikan kepada kandidat melalui promosi kayak kampanye gitu, serta mendistribusikan kampanye dan partai itu untuk sampai ke pemilihnya, yang mana dilakukan oleh Erlangga itu dengan bahasa belusukannya kayak gitu. Nah, karena itu Erlangga ini juga dikenal sebagai tokoh yang luas di kalangan pemilihnya, mau berbasis birokrasi, mau berbasis pemilih yang tradisional kayak orang-orang di desa, terus juga pemilih yang memang memandang secara agama kayak gitu. Jadi maupun dari kalangan yang berbasis agama Muhammadiyah atau NU seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tipe strategi yang dilakukan oleh Erlangga itu secara positioning, yang mana merupakan seluruh kegiatan aktivitas yang akan menancapkan sebuah kesan besar di dalam benak pemilihnya, agar pemilih itu bisa ngebedain mana yang harus dia pilih atau tidak. Nah, hal yang coba ditanamkan oleh Erlangga ini adalah ketokohannya dia sebagai teknokrat yang jika dilihat melalui survei sebagai bakal kandidat capres ini, maka dia akan jadi sebuah pembeda dari kandidat lainnya. Nah, selain itu dengan adanya rekam jejak atau pengalaman Erlangga menjadi Menteri Perekonomian Indonesia ini juga telah membentuk posisinya sebagai sosok yang bisa diandalkan sebagai semua pemimpin, dan juga dari citranya Partai Golkar yang berusaha untuk membentuk sebuah wadah organisasi masyarakat ke dalam wadah majelis taklim yang dinamai dengan Majelis Ahlul Hidayah. Nah, di majelis ini juga mempunyai program-program Islami yang dikemas dengan kegiatan yang melekat dengan citranya Erlangga sendiri. Nah, dari yang tadi sudah saya jelaskan tadi, personal branding yang berhasil dibentuk oleh Erlangga itu merupakan strategi figur kepemimpinan yang bisa dilihat dengan kehidupannya sehari-hari, yang mana sosok Erlangga ini memiliki pesona yang udah terbentuk lama banget, bisa dimulai dari pada tahun 2004 sampai 2009, yang mana Erlangga ini sebagai wakil bendahara Golkar, lalu dia menjadi anggota DPR RI, lalu dia menjadi daftar pilih Jawa Barat nomor 5, dan juga saat ini Erlangga juga menjabat sebagai ketua umum Golkar dan juga Menteri Perekonomian Indonesia. Nah, yang mana sebagai
sebagai seseorang yang memiliki pengalaman menjadi anggota DPR RI dan juga menteri ini juga telah membuat citra personal yang mana Airlangga ini dapat dilihat sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan perbaikan ekonomi secara struktural. Meskipun begitu, saat ini tingkat kepopuleran Airlangga belum cukup kuat, sehingga Partai Golkar harus terus mendongkrak tingkat keterkenalannya dan elektabilitas Airlangga agar menjadi figur yang populer di masyarakat. Selain itu, Airlangga memiliki atribut rasional yaitu kepemimpinan, kemampuan, dan juga kredibilitas. Yang mana tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh Airlangga itu bersifat demokratis, visioner, dan humanis, sehingga diharapkan mampu terbentuk komunikasi yang baik. Selain kemampuan dalam kepemimpinan, Airlangga juga punya kemampuan dalam hal kebijakan dan pembangunan. Kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi dinilai telah berhasil sehingga dapat meningkatkan elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden ke depannya. Lalu selanjutnya, atribut dari kredibilitas ini juga disematkan Airlangga sebagai selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Menko yang merupakan bagian dari strategi personal branding, sehingga Airlangga dengan lancar melakukan belusukan ke daerah untuk memastikan jalannya program pemerintahan dengan baik. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan memiliki komunikasi politik yang baik serta strategi pemasaran politik yang baik, sebuah citra dari seorang aktor politik dapat ditingkatkan dengan mudah dan juga dapat mempengaruhi opini publik. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan dari penelitian saya sebagai mahasiswa dalam memandang komunikasi politik. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.